Biarlah setiap puji yang penyembahan kami senantiasa memuliakan nama Yesus. Tuhan, kami semua semakin melihat pada saat malam hari ini. Karena Bapa memang melakukan kebenaran firman-Mu. Bapak tadi luar biasa. Fokuskan kami untuk memuji Engkau. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi pada kita. Di dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mama
Biarlah firman Tuhan Yesus boleh kami mengerti dan boleh
Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Betul ya saudara. Keadaan kita pada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semua memang karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat malam hari ini. Kita boleh bersyukur, kita boleh bersama-sama ya, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Ini Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita semua. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini ya, Tuhan sudah mempersatukan kita, keluarga lepas keluarga, kita boleh bertemu dengan pasangan kita. Sebelum kita memasuki dunia pernikahan, itu kita pasti melalui tahap-tahapnya. Kita sudah ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah melalui tahap-tahap yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ya. Sehingga kita boleh menjadi suami istri, ya, kita boleh punya anak-anak. Tahapan itu mungkin pertama kita pasti berkenalan dulu. Ya. Kita boleh mengenal satu dengan yang lain. Lalu naik ke tahap berikutnya. Ya, kalau sudah mengenal, ya biasanya kalau dari pandangan pertama gitu ya, kita boleh ada ketertarikan. Kita sudah mengenal, kita bisa menjalin hubungan di tahap berikutnya. Ya, sudah menjalin hubungan, lalu yang dunia bilang pacaran gitu ya, mungkin ada yang sampai pertunangan gitu. Semuanya itu akan dijalani dengan jujur. Ya. Setelah kita mengalami pertunangan atau pacaran, kita pastinya akan untuk orang-orang yang berkomitmen ya, bisa berkomitmen, itu akan pasti menuju suatu pernikahan. Nah, di dalam kita mau menuju suatu pernikahan itu, ya banyak yang kita persiapkan. Kalau dua orang yang menjalin hubungan, yang menjalin relasi gitu ya, tidak ada yang berkomitmen, mungkin salah satunya tidak berkomitmen, itu tidak akan terjadi untuk menuju ke suatu jenjang pernikahan. Karena di dalam mau memasuki dunia pernikahan itu sungguh banyak yang harus kita persiapkan, ya kan? Kesetiaan. Kalau dalam hubungan itu tidak ada yang setia, salah satu tidak setia, itu tidak akan terjadi suatu pernikahan. Ya, misalnya tidak ada kejujuran gitu ya, mungkin tidak ada ketulusan, mungkin yang satu bisa masih melirik, misalkan laki-lakinya mungkin masih bisa melirik perempuan lain ya, atau perempuannya bisa melirik laki-laki lain ya, memasukkan pelakor ya, viral zaman sekarang itu bilang pelakor itu, nah, membiarkan pelakor itu di dalam hubungan mereka, itu tidak akan jadi menuju suatu pernikahan. Nah, sedangkan di dalam pernikahan itu ya, kita khususnya wanita ya, sebelum pernikahan, pesta pernikahan itu, resepsi gitu ya, atau pernikahan, sudah pastinya kita sebagai mempelai wanita itu akan didandani, dihias ya. Kita harus memakai baju yang bagus, tidak biasa-biasa ya. Pengantin mungkin ada yang memakai adat internasional ya. Kita tahu banyak yang memakai apa bilangnya slayer ya, slayer gitu. Nah, itu baju putih ya, seperti normalnya biasa. Atau juga ada yang memakai baju adat atau memakai baju kebaya. Tapi intinya kita sebagai mempelai wanita akan dipersiapkan begitu luar biasa. Beda dengan mempelai pria. Memang sudah kodratnya kalau laki-laki itu apa adanya gitu ya. Tapi di sini kita sebagai mempelai wanita itu akan dipersiapkan luar biasa. Kita tidak bisa
memakai gaun ya, atau baju pengantin itu yang asal-asalan, yang biasa-biasa aja. Sebelum memasuki resepsi pernikahan pasti kita sudah fitting baju gitu ya. Jadi memang baju itu yang dipersiapkan untuk kita, memang pas gitu. Kan nggak bagus ya kalau pengantin itu bajunya kedodoran atau kesempitan, tapi pasti akan disesuaikan, akan didandani dengan begitu cantik luar biasa pada saat nanti resepsi ya, karena sebelum resepsi akan bertemu dengan yang menjadi calon suaminya ya, akan dipersiapkan, akan dipercantik gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya mengambil tema untuk kita semua ya, adalah mempersiapkan mempelai wanita. Kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan, kita adalah simbol mempelai wanita ya. Semua anak Tuhan, mau laki-laki atau perempuan, karena di sini bukan secara fisik ya, tapi relasi, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Allah ya. Kita baca di dalam Wahyu Wahyu 19 ayat yang ke-7 ya. Kita baca sama-sama, sudah dapat semua? Wahyu 19 ayat yang ke-7, 2, 3. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita tahu ya, simbol anak domba adalah Yesus ya, Tuhan yang kita sembah. Dan di sini bilang pengantinnya telah siap sedia. Kita sebagai mempelai wanita itu sudah harus siap sedia dikala kita menyambut ya, kita dipertemukan di dalam perkawinan dengan anak domba. Artinya bagaimana hidup kita? Sudahkah kita siap disatukan dengan Tuhan yang kita sembah? Apakah kita di dalam kehidupan kita seperti memakai baju yang bagus ya, kita sebagai mempelai wanita memakai gaun yang bagus? Apakah di dalam kehidupan kita memakai pakaian yang Tuhan beri? Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai mempelainya Tuhan, apakah gaun kita sudah indah dilihat ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya Allah ya. Biar bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri kita hidup di dalam kekudusan, memakai pakaian yang terindah. Kenapa kita dibilang sebagai mempelainya wanita? Karena kita tahu seperti di dalam Efesus 5 ya, ayat 22 sampai 25 itu menunjukkan Allah itu adalah mempelai pria karena Dia yang mengasihi kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita disebut sebagai mempelai wanita karena kita yang menerima kasih yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau puja tadi kita bilang, ya, Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Jelas ya, Bapak-bapak. Kalau menjalani hubungan masih pacaran mungkin gitu
ya. Kalau coba-coba ada yang menghina pasangannya, calon istrinya, marah kan? Ya, jiwanya pun akan dikorbankan untuk melindungi wanitanya. Nah, untuk itu Tuhan itu disebut sebagai mempelai pria karena Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua, melindungi kita, membela kita, mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, kita sebagai mempelai wanita, umat pilihan Allah, umat yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima, ya, menerima kasih Tuhan, menerima perlindungan Tuhan, menerima yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masihkah kita mau memakai, ya, sebagai mempelai wanita, memakai baju yang biasa-biasa aja, atau baju yang apa ya, kotor mungkin? Bagaimana kita sebagai mempelai wanita, kita mau mempersiapkan diri kita. Kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Karena di dalam kita mempersiapkan diri kita itu tidak tertutup kemungkinan untuk dunia itu seperti tadi menjadi pelakor di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Karena begitu banyak yang dunia tawarkan untuk kita menjauhi relasi kita dengan Tuhan. Ya, sehingga pesta perkawinan itu tidak akan terjadi. Kita baca lagi di dalam Wahyu, kembali di dalam Wahyu 21 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, luar biasa. Di sini aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem. Artinya apa? Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus sebagai umat pilihan Allah, yang mengakui, ya, yang percaya kalau hidup kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya enggak? Karena kita percaya, kita akan menjadi kota yang kudus. Ya, kita dikuduskan karena Tuhan kudus. Ya, kita manusia yang penuh dengan berdosa ini, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasihnya Tuhan kepada kita ditebus, kita dikuduskan. Ya. Yerusalem yang baru, kita menjadi orang-orang, ya, yang sudah berubah di dalam kehidupan. Kita mempunyai pembaharuan budi yang menjadi Yerusalem yang baru, ya. Turun dari surga, dari Allah. Semua itu karena, bukan karena usaha kita, keselamatan yang kita dapat, itu semua karena dari Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan, yang luar biasa yang kita bisa terima. Sungguh kita bersyukur menjadi umat Allah yang mempelainya Allah. Dikala kita hidup, kita taat, kita setia, kita menjalani relasi hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga itu dengan baik, ya, dengan tidak ada tercela, sehingga kita bisa terus sampai di titik kita akan disatukan oleh Tuhan sebagai mempelai pria. Ya, di sini sekali lagi bukan secara fisik, tetapi secara roh kita, relasi hubungan kita. Bagaimana kita bisa
bisa hidup terus berkomitmen di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nanti kita akan disatukan. Ya. Di dalam kehidupan ini kan kita lagi didandani nih supaya cantik gitu ya. Artinya kita lagi disempurnakan. Pada saat kita sudah didandani, dirias dengan riasan rohani yang luar biasa, begitu kita bertemu dengan Tuhan nanti, kita akan menjadi mempelai yang sempurna, yang pantas gitu. Jika nanti kita bertemu, ya disatukan, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh merindukan. Kalau pengantin ya sebelum mempelai wanita itu bertemu dengan mempelai pria untuk pertama kalinya, mungkin mau pemberkasan apa gitu kan, itu kan ditutup ya, dicadar gitu. Tapi hatinya kan pasti rindu gitu. Oh iya, sebentar lagi saya akan menikah gitu, akan dipersatukan. Ya, kita tahu kita dipersatukan saja karena Tuhan gitu ya. Biarpun sudah menjalin hubungan lama, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak tidak akan jadi. Kita bersyukur pada saat di hari pernikahan kita. Oh ya, terima kasih Tuhan. Saya percaya laki-laki ini akan menjadi pasangan hidup saya. Saya percayakan hidup saya kepada dia. Saya akan menyerahkan hidup saya kepadanya. Begitu juga kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Kita mempersiapkan, kita rindu, kita percaya. Begitu kita disatukan, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Kita boleh bersuka cita. Bagaimana kita bisa didandani di dalam dunia ini seperti simbolis tadi, didandani secara luar biasa, secara sempurna. Kita mau memberi diri kita untuk terus didandani oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kita terus menjadi mempelai wanita yang cantik. Artinya di dalam hidup kita menghindari segala apa yang tidak Tuhan kehendaki, dosa, kejahatan. Tapi kita mau menghiasi hidup kita dengan buah-buah roh. Kita sudah tahu, kita sudah dengar seringkali firman Tuhan mengingatkan kita akan buah-buah roh. Jadi kita lagi didandani supaya kita cantik. Tuhan tidak akan mau ya mempelai pria itu tidak mau melihat mempelai wanitanya itu jelek, kotor gitu ya. Seperti Tuhan. Tuhan mau kita sebagai mempelai wanita itu siap. Ya, iman kita pun siap. Tuhan tidak mau menjumpai kita dengan iman yang suam-suam kuku, yang mempunyai keraguan-raguan kepada Tuhan, tidak mempunyai iman yang teguh, tidak mempercayakan hidupnya, tidak mengandalkan. Tapi Tuhan mau mempelai wanita, kita sebagai mempelai wanitanya Kristus, berdandan yang cantik di dalam hidup kita. Kita boleh menghasilkan buah-buah. Ya. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, kita sebagai mempelai Kristus di dalam dunia ini, ya, kita menghias kehidupan kita untuk simbolisnya, ya, berjumpa dengan mempelai pria sebagai suami kita. Secara relasi kita boleh menjumpai Tuhan nanti, ya, di kehidupan yang kekal. Seperti kebanyakan kalau laki-laki itu ya sebelum menikah kan menyediakan rumah gitu ya. Sama, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sana. Itu
Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Kita dipersatukan, ya. Kita dipertemukan di dalam kehidupan yang kekal. Jadi sebagai mempelai wanita, kita adalah umat pilihan. Orang-orang yang percaya, yang sudah yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, yang sudah menebus kita, yang sudah membayar setiap dosa-dosa kita, yang sudah menguduskan kita. Sudah sepatutnya kita sebagai mempelai wanita yang Kristus itu berdandan yang cantik, sehingga nanti kita dikala bertemu dengan Tuhan itu kita layak, ya, tidak mempermalukan Tuhan. Di dalam hidup kita senantiasa kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kita jangan pernah ragu akan firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Seperti seorang wanita menerima, ya, seperti tadi berkenalan, berpacaran, bertunangan, dan menerima untuk di dalam pernikahan. Kita juga begitu. Kita sudah mengenal Tuhan, ya, kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pengharapan untuk masa depan kita, ya, pengharapan di dalam apa? Di dalam kita mempunyai hidup yang kekal. Untuk itu iman kita harus teguh. Kita tidak biarkan si iblis, ya, simbolis dari pelakor itu, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kasih celah iblis di dalam hidup kita, ya. Dunia ini sering menawarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus teguh. Kita harus hidup jujur. Meskipun itu kita harus, sepertinya kita harus malu, ya, tapi kita harus tetap mengedepankan firman Tuhan. Kita jangan masuk ke dalam apa yang dunia tawarkan, ya. Itu banyak pengajaran-pengajaran mungkin yang juga seringkali menyesatkan, ya. Seperti pernah saya singgung mengenai satu aja itu, perpuluhan. Kalau saya seringkali menyampaikan perpuluhan ini karena saya sudah merasakan Tuhan mau kejujuran, ya, seperti pujian kita, selidikilah aku, tidak ada yang tersembunyi. Kita, simbol perpuluhan itu adalah simbol kejujuran kita sama Tuhan. Orang lain nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tinggal kita sama Tuhan. Kita percaya nggak? Kalau berkat yang sudah Tuhan berikan, wajib kita kembalikan. Tapi bukan kita meminta lagi, gitu loh. Karena Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita. Ada loh berkat bagi kita. Ada berkatnya. Nah, ini memang udah haknya Tuhan. Balikin ke Tuhan. Di situ kejujuran kita. Tuhan minta itu suatu bukti. Salah satu bukti ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu kan gak kelihatan, tapi firman-Nya ini dari dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap ada. Meskipun banyak pengajaran yang bilang, oh sekarang perpuluhan itu sudah dihilangkan karena sudah tidak relevan lagi. Terus bagaimana kita yang produknya orang percayanya dari dulu, dari awal kita percaya itu kita sudah diajarkan untuk perpuluhan, terus sekarang hilang aja begitu? Atau untuk jemaat yang baru mengenal Tuhan, itu bisa-bisanya orang untuk membalikan firman Tuhan, melencengkan firman Tuhan. Saya
Teman saya bilang, terang-terangan dia bilang sama saya, kamu masih perpuluhan nih? Iya, saya bilang. Oh, perpuluhan itu udah gak perlu lagi katanya. Itu ada loh katanya di dalam Alkitab. Kasih ke panti asuhan atau ke janda-janda. Di mana ayatnya saya bilang? Ada, udah gak relevan lagi. Sekarang gini aja deh, saya gak mau berdebat panjang, saya bilang. Itu tinggal masing-masing keimanan kita sendiri-sendiri. Karena kita gak bisa mendikte orang, kita tidak bisa menjudge orang, menghukum orang. Oh, kamu salah gini-gini. Tinggal balik ke iman sendiri-sendiri aja. Percaya nggak? Kalau kita taat dan setia, ya seperti Tuhan janjikan di Maliaki itu, Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat. Nah, kita pegang aja firman Tuhan, gitu kan? Jadi kejujuran kita, ketaatan kita, kesetiaan kita itu, ya, itu adalah hiasan untuk mempercantik iman kita. Kita berdandan, menghiasi kehidupan kita. Hanya dengan ketaatan kesetiaan kita, pada akhirnya nanti kita akan bertemu, disatukan. Kalau orang yang tidak setia tidak akan bisa bersatu. Kalau orang yang tidak berkomitmen tidak akan bisa bersatu. Untuk itu kita harus tetap berkomitmen, kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kita percaya kita akan disatukan nanti di hidup yang kekal. Hidup kita ini memang banyak percobaan, ya, banyak ujian. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh bilang percobaan, ya, ujian. Karena apapun yang kita alami Tuhan izinkan kok. Kenapa sih Tuhan kasih saya susah? Sebenarnya bukan masalah, ya. Ada statement yang saya dengar, kita hidup di dalam dunia ini bukan mengalami masalah, katanya, tapi persoalan. Bedanya apa? Kalau masalah itu tidak ada jawabannya, karena dia masalah gitu. Tapi kalau persoalan, seperti anak-anak sekolah dikasih soal dan pasti ada jawaban. Itulah dikala Tuhan memberikan kita persoalan untuk meningkatkan percayanya kita kepada Tuhan, iman kita. Kita mengandalkan Tuhan enggak? Dikala kita mengandalkan Tuhan pasti ada jawaban dari Tuhan, ya. Seperti rasanya doa kita belum dijawab sama Tuhan atau tidak dijawab sama sekali, asal kita tetap percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kasih jalan keluarnya menurut kehendaknya. Karena kehendak kita itu adalah kehendaknya emosional sebagai manusia yang masih terdiri dari daging, darah dan daging, ya, tubuh yang fana ini. Tapi dikala kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ya, tidak menggerutu atau mencari sesuatu yang mendukakan Roh Kudus, ya, untuk kita bisa mempercayakan kepada sesuatu yang membuat Tuhan itu cemburu. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang masih pergi ke orang-orang pintar. Kenapa mesti pergi ke orang-orang pintar? Kita punya lutut, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya hati. Berdoa itu harga mati. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. Dia tidak mau ada Allah lain di dalam hidup kita. Tidak mau ada Tuhan lain di dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan lain yang disembah selain Dia. Kita percaya terus, kita andalkan terus Tuhan dalam hidup kita. Baiklah. Jadi di dalam Wahyu 19 ayat yang kedua dan Wahyu 21, ya, ayat yang ke-7 mengingatkan kita kembali. Kita sebagai mempelai wanitanya Kristus, ya, yang sudah menerima kasih, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan. Sudah selayaknya kita mempercantik, mendandani hidup kita, merias hidup kita, kita memakai gaun yang indah, ya, kita boleh menghasilkan buah-buah simboliknya seperti itu. Kita tetap teguh dan tetap mempersiapkan
hidup kita, untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kita mempunyai kerinduan. Nah, seperti mempelai wanita yang kalau di hari pernikahan itu akan rindu, akan rindu melihat calon pasangan. Kita pun rindu untuk dipersatukan di kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Baiklah, saya minta dengan hormat Ibu Kristiana masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa kami dengar bersama Tuhan. Yang setiap firman-Mu yang kita berikan Tuhan menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Maka kami sebagai mulai Tuhan, kami mempersiapkan diri kami dengan baik, bahwa kami harus memakai pakaian-pakaian yang indah yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar menjadi umat-umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang taat setia, dan boleh mempersiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah mengaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari hari berpakai dengan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan tiba waktu yang kami persembahkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu hari yang akan datang Tuhan. Mulai dari permata umat di tempat ini, menuju tempat ini, setiap ada program ibadah kami. Dan semua benar-benar setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan firman Tuhan berbuat setiap kehidupan kami. Tuhan, apa yang kami tidak tahan dan tidak setia dengan Bapa. Bahwa Tuhan menjadikan kami menjadi pula mempelai wanita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bila Tuhan Yesus Kristus ada, hati kami terisi. Haleluya. Amin. Puji wajah
Kasih Tuhan ya, firman Tuhan kembali ingatkan. Suatu saat Tuhan nggak tanya kita, kamu kaya atau miskin. Tuhan nggak pernah tanya. Tuhan juga nggak pernah tanya, kamu cantik apa jelek, ganteng apa jelek. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita, yang Tuhan lihat adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, malam hari ini menjadi teguran bersama. Ya, teguran bersama buat saya, buat kita semua, untuk kita terus ambil satu komitmen, satu janji untuk taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya, karena esok hari waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ya Tuhan tanya apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, ketaatan apa yang kita kerjakan, kesetiaan apa yang sudah kita perbuat. Ya, biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang cantik dan indah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Esok ada doa malam. Jangan lupa sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dan saudara bagi berdiri, kita akan pujian. Kita puji bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami bisa beribadah, kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan pujian, kami diingatkan kembali dengan firman. Terima kasih untuk persiapan-persiapan di mana Engkau telah membentuk kami sedemikian rupa untuk menjadi mempelai-mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami terus mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kami berlayak di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, sebagai anak. Tangan Tuhan yang penuh kuasa yang menopang dan memampukan kami, Tuhan kiranya ditinggikan selalu atas seluruh hidup kami. Berkati perjalanan kami ke rumah masing-masing, pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sempurna, sehingga lain waktu dan kesempatan kami bisa kembali datang beribadah untuk menikmati satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati